Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yas Media, pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Yas Media. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan wakaf, khususnya wakaf tunai. Bersama saya sudah hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Ustadz Haji Soleh Romli. Assalamualaikum, Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah lama tidak bertemu, Ustaz. Iya. Alhamdulillah diparingi sehat, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Kita akan membahas masalah wakaf pada kesempatan kali ini, Ustaz. Iya. Seperti yang kita tahu bahwa ada banyak pada belakangan ini ada banyak lembaga-lembaga wakaf yang menggalakkan untuk menggalakkan wakaf seperti wakaf tanah dan lain sebagainya. Dan yang terbaru ada wakaf tunai, Ustaz. Iya. Ya, sebelum kita bahas wakaf tunai ini sebenarnya wakaf itu apa dan sejarahnya bagaimana, Ustaz, barangkali, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya hormati dan para pemirsa, ini tentang wakaf. Wakaf ini yang sering kita kenal sejak dulu itu, ya mungkin masyarakat atau kita paham wakaf itu wakaf masjid, Betul, Ustaz. Tanah, Al-Quran gitu, Ustaz. kuburan, wakaf madrasah, dan yang kita ketahui namanya wakaf itu ya tanah atau bangunan, kan Betul. gitu. Akhir-akhir ini dengan berkembangnya bank syariah, ekonomi syariah, ya Muncul lembaga wakaf, namanya Ustaz. wakaf tunai. Wakaf tunai. Iya. Kalau kita melihat di mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, memang tidak ada wakaf tunai, itu enggak ada, karena syarat-syarat wakaf itu adalah, kalau kita lihat misalnya di Fathul Qorib, wakaf itu bisa sah itu yang pertama adalah syaratnya barang yang diwakafkan itu harus sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan bendanya tetap. Sifatnya harus tetap, Ustaz. Tetap. Jadi apa itu? Ya tanah, kan Betul, itu ya. betul. Tanah, Bangunan. bangunan, Al-Quran. Betul, tetap. Ya, itu bendanya tetap. Jadi, maksudnya tetap ini tidak berkurang, Ustaz, ya? Tidak berkurang. Maaf, bakoi ini. Betul. Ya, oleh karena itu seperti wakaf makanan, karena intifaknya dimakan, dihabiskan, itu kan Karena berkurang tadi, Ustaz. Berkurang dan habis, ini maka tidak masuk. Ya. Dari situ kemudian muncul khilaf itu dari sini ya, dari dari syarat ma'abakoi ini. Yang kedua, mauquf alaih. Jadi kalau tadi itu ainul mauqufnya, barang yang diwakafkan. Al-ainul mauqufahnya, itu barang yang bisa diambil manfaat dan bendanya tetap. Yang kedua, orang atau kemana wakaf itu mengarah, diarahkan kepada siapa, ini yang diistilahkan dengan mauquf alaih. Ya, wakaf kepada siapa. Nah, ini ada 3 macam. Ada mauquf alaih itu yang diwakafi, misalnya Ustadz Abdullah wakaf tanah kepada orang tertentu, itu namanya mauquf alaih muayyan, ya. Iya. Orang tertentu. Jadi penerima wakafnya mauquf alaih, Ustaz. Iya, orang yang tertentu, Iya. perorangan. Iya. Kemudian ada mauquf alaih itu orangnya nggak bisa diketahui siapanya, jumlahnya, seperti Umum berarti, Ustaz. ya, seperti tanah diwakafkan kepada fukoro, kepada orang-orang fakir. Ya, siapapun yang masuk kategori fakir boleh memanfaatkan. Ya, itu namanya jihad amma. Jihad amma. Ya, ada
mauquf barang diwakafkan itu jihadut tahrir. Jadi seperti ya sebetulnya adalah yang menggunakan, yang memanfaatkan itu juga orang yang tidak tertentu ya, seperti muslimin. Cuma diistilahkan dengan jihadut tahrir. Perbedaannya apa, Zat? Jihadut tahrir seperti wakaf masjid. Karena wakaf masjid itu masjidnya itu bisa memiliki, itu bedanya, bisa memiliki. Jadi, karena bisa menerima, ya bisa memiliki, punya aset. Betul, punya betul. aset itu namanya jihadut tahrir, Jihadut tahrir. seperti masjid. Betul. Lalu yang ketiga, ada syarat yang berupa wakaf itu harus kepada tidak sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mewakafkan tanah untuk dimanfaatkan, ini masrifnya ya. Wakaf tanah digunakan untuk tempat kemaksiatan. Itu namanya masrifnya harus tidak kemaksiatan. Nah, berkaitan dengan wakaf tunai ini. Wakaf tunai ini dari 4 mazhab itu sepertinya yang memperbolehkan itu ya adalah di fikih mazhab Hanafi. Di fikih mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi. Iya, karena di situ diperbolehkan wakaf tunai itu adalah seperti uang diwakafkan, itu nominalnya adalah tetap ya. Misalnya dengan wakaf uang 1 juta ya, kemudian untuk apa? Untuk dikelola. Betul. Ya. Jadi maaf Bapak ini itu nominalnya tetap, nilai 1 jutanya tetap ya. Dan kemudian selama belum menghasilkan ya laba, ini tidak boleh ditasoruhkan ya. Ini uang 1 juta saya wakafkan untuk anak santri. Maksudnya itu hasilnya. Iya, bukan 1 jutanya itu. Jadi hasil dari pengelolaan 1 juta itu. Iya, di situ untuk membedakan antara wakaf dengan sodako. Betul. Ya, kalau sodako barangnya habis. Ini 1 juta saya sodakokan untuk santri. Habis. Kalau wakaf tidak. Kalau diwakafkan kepada santri, maka nilai 1 jutanya itu adalah tetap dan dan dia harus dikelola. Betul. Jadi yang diberikan kepada santri bukan uang wakaf yang 1 juta itu. Jadi harus hasilnya. Ya, apa diperdagangkan atau dikirotkan ya, diinvestasikan. Jadi memang betul-betul ada perbedaannya, Zat ya. Jadi kalau memang wakaf yang bukan selain wakaf tunai tadi, ketika diwakafkan kepada mauquf alaih yang sudah tertentu, seketika sudah boleh dimanfaatkan, Zat. Akan tetapi untuk wakaf tunai ini masih belum boleh dimanfaatkan ainul wakfinya, Zat. Iya. Jadi nunggu harus ada hasilnya dulu. Baru hasilnya itulah yang boleh dimanfaatkan, Zat. Iya. Seperti itu. Ya, jadi selama belum mendapatkan hasil ya. Belum bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi memang mohon maaf, Zat, adanya di madhab Hanafi, Zat, adanya. Kalau dari kalangan Hanafiyah itu seperti Imam Zufar, ini yang memperbolehkan. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad ya, yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dari ulama Malikiyah ya. Jadi memang masih diperdebatkan di dalam kalangan para fuqaha. Jadi perdebatannya adalah tentang syarat-syarat wakaf yang berupa ma'abaqoi ini kita kemudian bagaimana caranya? Di dalam khilaf ini, cara mewakafkannya itu adalah dengan cara
misalnya dihutangkan kepada siapa yang membutuhkan. Itu kan maaf bakoya ini. Ya, jadi ada dua cara. Biantuk rodo. Jadi wawakwa ay wakun nukut adalah biantuk rodo liman yahtajua au biantuk rodo dihutangkan liman yahtajua au yudo robabiha atau dimudorobahkan. Diputar di bisnis Iya. diusahakan. Kalau dihutangkan itu nilainya tetap tetap kemungkinan bertambah. Iya, enggak ada karena resiko enggak ada. Iya. Jadi misalnya dihutangkan 1 juta, ya maka muktarid orang yang hutang itu tetap mengembalikan 1 juta. Betul. Tapi kalau dimudorobahkan itu dikelola. Memungkinkan dapat laba. Mungkin naik, mungkin turun. Betul, ya. Betul ya. Karena mudorobahnya nanti itu akan modal ini akan dikasih berapa persen oleh tadi tergantung kesepakatan dari pengelola antara belah pihak, antara yang punya modal, yang menjadi siapa nanti yang menjadi nadirnya ya, nadirnya barang wakaf itu dan siapa yang jadi pengelolanya. Jadi pengelola akan diberi berapa persen itu kan hasil harus ada kesepakatan. Betul. Nah, jadi kalau dimudorobahkan itu bisa naik, bisa menurun, bisa untung, bisa rugi. Nah kalau rugi gimana? Ini kan berarti tidak bako ini berarti. Iya, jadi ya sama dengan kalau misalnya wakaf Qurannya rusak, mengalami kerusakan sedikit demi sedikit, sama seperti itu saja. Tidak dijelaskan di sini. Jadi tapi cara itu ada dua macam yang ditunjukkan. Jadi wawakfuha biantuk roda liman yahtajua atau liman yudhoribu biha. Atau kepada orang yang memudorobahkan. Ya demikian. Jadi apakah dengan nanti resiko mudorobah itu dianggap bako atau gimana ya, karena sama dengan misalnya wakaf rumah mengalami kerusakan gitu. Ya, atau mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini tidak dijelaskan tentang itu. Mohon maaf, kembali ke yang awal tadi. Kita sudah panjang lebar membahas tentang wakaf, khususnya wakaf tunai barusan. Sebenarnya wakaf sendiri itu apa, Ustaz? Orang banyak bicara wakaf. Sebenarnya wakaf ini apa? Barangkali bisa berbagi dengan pemirsa. Iya. Takrifnya wakaf itu kan habsu malin muayyanin qabilin linnaqli yumkinul intifa bihi ma'a baqa'i aini. Jadi habsu malin itu menahan, jadi apa istilahnya. Jadi pemilik ini sudah tidak punya kekuasaan untuk menjual, untuk memberikan. Jadi melepas, Ustaz ya. Melepas kepemilikan dari wakaf. Oleh karena itu miliknya siapa barang yang diwakafkan itu ya. Ada mengatakan barang diwakafkan itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rokobahnya itu miliknya Allah. Ada yang mengatakan rokobahnya itu miliknya mauquf alaih. Ada yang mengatakan tetap miliknya wakif. Nanti ketika barang wakaf itu sudah rusak. Betul. Itu berkenaan dengan pengertian wakaf. Jadi artinya dengan diwakafkan itu lepas wakif ini sudah nggak punya kekuasaan untuk tabarruk, untuk memberikan, untuk meminjamkan, untuk mentasarufkan saja. Menjual nggak bisa, mensedekahkan nggak bisa, ya kecuali untuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam wakaf, yaitu ada wakif, ada mauquf alaih, ya. Terus
penggunaannya untuk apa. Betul. Nggih. Baik Ustaz, berkenaan dengan yang tadi, wakaf tunai tadi Ustaz. Maka wakaf tunai dari apa yang sudah panjenengan sebutkan tadi, pada kesimpulannya kalau melihat dari yang sebut tadi Imam Zufal tadi di mazhab Hanafi, berarti intinya gimana Ustaz? Boleh Ustaz berarti Ustaz, wakaf tunai pada saat ini Ustaz? Ya, kalau mengikuti pendapat-pendapat tadi itu boleh. Boleh Ustaz ya? Oleh karena itu para pengelola wakaf tunai ini harus paham bahwa barang yang diwakafkan ini jangan sampai dikurangi untuk operasional. Ya, Oh jadi, betul. jadi misalnya Untuk bisnis, jadi bukan untuk operasional proses iya, bisnisnya, memang murni untuk modal berarti Ustaz ya? iya, berapa ini jumlah uang yang Diwakafkan. diwakafkan. Misalnya terkumpul 10 juta ya, ada yang wakaf sekian, 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 kumpul 10 juta. Maka ini penggunaannya agar tidak keluar dari bakoi ainihi. Betul, betul. Ya, itu nilainya tetap. Jadi jangan sampai berkurang. Jadi misalnya dihutangkan ataukah Mudorobakan. di antuk rodo dengan cara dihutangkan liman yahtajua Atau ataupun dimudorobakan. Diputar di bisnis tadi saja agar mendapatkan laba. Jadi labanya yang boleh ditasarufkan. Tasarufnya tertentu atau sesuai wakifnya yang pesan sesuai wakif. dengan ketentuan wakif. Iya, Jadi wakifnya. misalnya wakaf uang 1 juta penghasilannya untuk santri, wakaf uang 1 juta untuk fakir miskin. Itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh wakifnya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini pembahasan kita berkenaan dengan wakaf, khususnya wakaf tunai. Terima kasih Ustaz sudah bisa bergabung dengan kami. Baik, sahabat IAS Media dan pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyimak pembahasan dan obrolan saya bersama Ustadz Sari Romli. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube IAS Media. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Jazakallah.